Sejarah dicatat oleh penerbangan dari sebuah maskapai asal Amerika Latin, di mana sebuah Boeing 737 baru melayang tanpa mesin di udara. Namun hal yang hampir mustahil terjadi. Inilah penerbangan TACA Airlines 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Dan untuk kalian yang baru aja bergabung dengan channel aku, selamat datang. Aku Tamara Delv, dan di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah penerbangan TACA Airlines 110. Kalau kalian suka mengenai sejarah penerbangan, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Mengutip dari Aviation Safety Network, jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan TACA Airlines 110 adalah Boeing 737 yang usianya baru sekitar 2 minggu. Ada 3 orang kru kokpit di dalam penerbangan TACA Airlines 110. Yang pertama adalah Kapten Carlos Dardano, usianya 29 tahun pada saat mengalami insiden dan beliau telah mengumpulkan 13.410 total jam terbang. Ada kisah lain yang dibawa oleh sang kapten. Beliau pernah bekerja di salah satu maskapai kecil. Dalam perjalanannya membawa penumpang menuju ke El Salvador, ia tertembak di pipi sebelah kiri hingga akhirnya kehilangan mata sebelah kirinya. Pada saat itu perang saudara sedang berkecamuk di El Salvador. Namun setelah itu ia akhirnya berhasil menerbangkan kembali pesawatnya dan menyelamatkan para penumpangnya. Nah, beliau ini memang keluarga pilot dan beliau adalah generasi ketiga. Bahkan profesi pilotnya ini diturunkan kepada kedua anaknya. Meskipun telah kehilangan salah satu penglihatannya, tapi Kapten tetap berusaha untuk melanjutkan profesinya sebagai pilot hingga akhirnya ia mendapatkan lisensi pilot komersial dan kemudian diterima di TACA Airlines. First officer-nya adalah Dionisio Lopez. Ia memiliki lebih dari 12.000 total jam terbang. Di dalam penerbangan ini ada seorang pilot instruktur bernama Kapten Arturo Soler. Beliau berada di dalam penerbangan ini untuk mengamati pesawat Boeing 737 baru yang dimiliki oleh TACA Airlines. Sedikit mengulas mengenai TACA Airlines, ini adalah sebuah maskapai yang didirikan tahun 1931 di Honduras dan berbasis di El Salvador. Namun di tahun 2009 akhirnya TACA Airlines ini bergabung dengan Avianca yang merupakan maskapai asal Kolombia. Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 24 Mei 1988, sebuah pesawat Boeing 737 yang dimiliki oleh TACA Airlines dengan nomor penerbangan 110 terjadwal untuk terbang dengan rute Belize menuju ke New Orleans. Pesawat ini terbang dengan membawa 38 orang penumpang dan 7 orang kru sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 45 orang. Nah, perjalanan akan ditempuh kurang lebih selama 2 jam. Perjalanan dari Belize awalnya lancar, cuaca cerah, namun tiba-tiba saja semua itu berubah ketika pesawat ini berada di atas Teluk Meksiko. Nah, pada saat itu kru dari TACA 110 sudah melihat di layar radarnya bahwa ada kumpulan awan badai dan mereka harus menghindarinya. Ketika pesawat ini sudah mulai dekat dengan New Orleans, kemudian kru mulai melapor kepada petugas menara kontrol dan mengatakan bahwa mereka bersiap untuk turun dan untuk melakukan pendaratan. Nah, petugas dari menara kontrol ini menginstruksikan agar mereka turun hingga ke ketinggian 4.000 kaki dan mereka bisa mendarat di runway 28. Tiba-tiba saja pada saat pesawat ini berada di ketinggian sekitar 17.000 kaki, pesawat ini mengalami guncangan yang sangat hebat. Pada saat terjadinya guncangan, seluruh lampu di pesawat ini mati dan juga seluruh instrumen di ruang kokpit mati. Dan ternyata pesawat ini mengalami gagal mesin. Dengan kata lain, mesin di pesawat ini mati dan pesawat terbang dengan tidak teratur. Karena pesawat ini mengalami kegagalan mesin, otomatis seluruh kelistrikan di pesawat pun mati dan semua komunikasi terputus. Maka pada saat itu petugas menara kontrol cukup aneh karena penerbangan TACA 110 tiba-tiba hilang dari layar radarnya. Berkali-kali petugas menara kontrol mencoba untuk menghubungi tapi tetap tidak ada respon. Pesawat ini terus turun dengan sangat cepat dan pada saat itu Kapten mengatakan kepada kru penerbangan yang lain untuk merestart pesawat. Tapi untuk merestart pesawat mereka membutuhkan waktu dan mereka juga harus mengikuti prosedur sehingga pesawat ini melayang tanpa mesin di tengah cuaca badai yang sangat besar. Kapten menginstruksikan agar mengaktifkan APU. Menunggu beberapa saat, APU akhirnya aktif
aktif dan kemudian mesin pesawat ini menyala. Tapi mesin pesawat ini belum bisa berjalan dengan normal. Nah, setelah itu seluruh listrik di pesawat mulai menyala termasuk lampu. Komunikasi kembali bisa dilakukan oleh kru TK-110 dengan petugas menara kontrol, dan pada saat itu First Officer Lopez melaporkan Mayday, Mayday, kami berada di tengah badai dan kami kehilangan 2 mesin. Lalu kemudian First Officer ini melaporkan bahwa mereka membutuhkan vektor untuk keluar dari badai ini dan membutuhkan bantuan dari petugas menara kontrol agar bisa mendarat di runway. Petugas menara kontrol mengarahkan pesawat ini ke sebuah pangkalan militer bernama Navy Calendar. Namun pada saat itu mereka tetap kebingungan apakah pesawat ini akan bisa sampai ke pangkalan militer tersebut. Meskipun jaraknya sekitar 27 km dari posisi pesawat TK Airlines, namun itu hal yang cukup sulit untuk dilalui oleh sebuah pesawat tanpa mesin. Ketika di ketinggian 5.000 kaki, tiba-tiba saja mesin sebelah kiri menyala dan disusul dengan mesin sebelah kanan. Meskipun kedua mesin ini telah menyala, namun kru penerbangan merasa bahwa pesawat ini tidak memiliki daya dorong. Instrumen kokpit menunjukkan bahwa mesin terlalu panas dan api muncul di kedua mesin. Maka pada saat itu Kapten memutuskan untuk mematikan kedua mesin yang terbakar itu. Lagi-lagi pesawat ini melayang tanpa mesin dan terus turun dengan sangat cepat. Sekitar ketinggian 3.000 kaki, Kapten ini sudah tidak bisa lagi dan tidak memiliki waktu untuk merestart mesin pesawat, sehingga yang harus dipikirkan oleh kru penerbang pada saat itu di mana mereka bisa melakukan pendaratan darurat. Meskipun pesawat semakin lama semakin turun dan visibilitas semakin lama semakin membaik, namun Kapten hanya memiliki waktu 3 menit untuk menentukan di mana pesawat ini bisa mendarat. Awalnya mereka akan mendarat di New Orleans, tapi ternyata di sana adalah sebuah daerah yang dipenuhi oleh kanal dan juga danau, maka kru berpikir mereka tidak mungkin melakukan pendaratan di sana. ATC kemudian sempat menanyakan kepada kru TK-110 ini apakah mereka sudah mulai melihat daratan, dan kru menjawab iya, mereka melihat daratan, namun tidak jauh dari daratan itu ada sebuah jalan raya. Apabila mereka memaksa untuk melakukan pendaratan di daratan tersebut, mereka khawatir akan menimbulkan banyak korban. Saat itu yang dilihat oleh seluruh kru dari TK Airlines 110 di sekelilingnya hanyalah air, dan akhirnya mereka bersiap untuk mengambil sebuah resiko dengan melakukan pendaratan darurat di air. Pesawat itu sudah berada di ketinggian 2.000 kaki dan terus turun dengan sangat cepat. Kru TK Airlines 110 akhirnya dibebaskan oleh petugas menara kontrol untuk melakukan pendaratan darurat dimanapun yang paling memungkinkan. Nah, setelah itu tidak ada lagi komunikasi dengan petugas menara kontrol karena pesawat ini sudah terbang terlalu rendah. Karena petugas menara kontrol tidak lagi dapat menghubungi pesawat tersebut, maka petugas menara kontrol meminta pesawat lain yaitu Delta Airlines untuk dapat menemukan TK-110. Pesawat Boeing 737 dengan 45 orang penumpang di dalamnya sudah bersiap untuk melakukan pendaratan darurat di air. Kapten akhirnya memutuskan untuk mendaratkan pesawat ini di sebuah kanal. Pada saat Kapten sedang menempatkan posisi pesawat ini agar bisa melakukan pendaratan dengan aman di air, tiba-tiba saja First Officer Lopez berteriak dan mengatakan bahwa ia melihat sebuah daratan yang ditumbuhi oleh rumputan. Jarak pesawat ini semakin dekat ke daratan yang dimaksud oleh First Officer. Pada saat itu roda pendaratan mulai diturunkan. Hanya saja untuk tiba di daratan atau dataran tersebut, Kapten harus melakukan sebuah manuver, di mana manuver ini biasanya dilakukan oleh pesawat-pesawat kecil atau pesawat glider. Namun hal yang luar biasa dilakukan oleh Kapten dengan membawa sebuah Boeing 737. Ia mencoba sebuah manuver agar bisa melakukan pendaratan darurat dengan aman. Kapten benar-benar berusaha sangat keras untuk bisa mendaratkan pesawat ini dengan sangat aman. Karena mesin pesawat mati, maka pesawat ini tidak bisa mengurangi kecepatan. Setelah itu pesawat semakin lama semakin turun. Namun ternyata tantangan lain terjadi pada sang Kapten. Karena ia hanya memiliki sebelah mata, maka ia memiliki tantangan yang luar biasa untuk menempatkan posisi pesawat ini agar tepat berada di sebuah tanggul bendungan. Setelah usaha yang luar
luar biasa dari sang kapten dan seluruh kru dari penerbangan TK-110 akhirnya roda pendaratan dari Boeing 737 untuk pertama kalinya menyentuh daratan. Pesawat ini terus meluncur di sebuah tanggul dan akhirnya pesawat ini berhenti dengan sangat mulus. Nah, pada saat itu kru kabin setelah pesawat berhenti memastikan dulu apakah ada sebuah bagian dari pesawat yang terbakar. Setelah mereka melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya api di ruang kabin, maka setelah itu kru kabin segera membuka pintu pesawat dan menurunkan slide dan segera memberitahu seluruh penumpang untuk segera turun dari pesawat ini karena khawatir akan meledak. Petugas menara kontrol yang sejak beberapa saat sebelumnya tidak mendapatkan informasi apapun mengenai TK Airlines 110 akhirnya mendapatkan informasi dan mendapatkan kabar dari penerbangan lain bahwa TK Airlines 110 telah mendarat dengan selamat di sebuah tanggul bendungan fasilitas milik NASA. Tidak lama setelah terjadinya insiden, tim evakuasi segera tiba di lokasi dan mereka kemudian melakukan evakuasi dengan sangat cepat. Dari laporan tim evakuasi diketahui dari seluruh penumpang dengan jumlah 45 orang, 1 orang cedera, yang lainnya selamat. Dan pada saat itu Kapten dipuji-puji sebagai seorang pahlawan. Kita masuk ke investigasi. Hanya beberapa jam setelah pesawat ini mendarat darurat di sebuah tanggul, NTSB tiba dan langsung melakukan penyelidikan. Namun NTSB pada saat itu heran dan juga kaget bagaimana mungkin sebuah pesawat Boeing 737 yang mendarat darurat setelah mengalami kegagalan mesin di udara namun masih terlihat utuh. Tim investigasi mulai melakukan penyelidikan. Penyelidikan awal dari tim investigasi ini dilakukan kepada seluruh kru. Mereka memintai keterangan dari seluruh kru, terutama sang kapten. Di sanalah pada saat itu NTSB memuji apa yang telah dilakukan sang kapten. Ia memuji bagaimana kapten melakukan sebuah pendaratan yang mulus. Investigator mulai menanyakan kepada kapten, apa yang sebenarnya terjadi, dalam kondisi apa tiba-tiba mesin dari pesawat ini mati. Kemudian kapten menyebut-nyebut faktor cuaca, karena pada saat penerbangan TK Airlines 110 itu cuaca hujan badai. Karena ada keterangan mengenai cuaca, maka setelah itu NTSB mulai menyelidiki faktor cuaca. Apakah mungkin karena pada saat itu badai dan hujan sehingga bisa membuat mesin pesawat mati? NTSB mulai menyelidiki pesawat tersebut. Namun pada saat itu NTSB cukup kaget setelah melihat adanya lekukan-lekukan di pesawat dengan diameter 2,5 cm. Setelah melihat apa yang terjadi dengan permukaan pesawat, maka investigator pada saat itu berkesimpulan bukan hanya badai dan hujan, tapi pada saat itu juga terjadi hujan es. Es yang menghantam ke pesawat inilah yang akhirnya membuat lekukan-lekukan. Nah, investigator berpikir bagian permukaan pesawat saja sampai membentuk lekukan, maka ada kemungkinan mesin pesawat ini rusak karena adanya es yang masuk ke bagian mesin pesawat. Tim investigasi kemudian mulai menyelidiki mesin pesawat itu dan memasukkan sebuah kamera untuk mengetahui apakah yang terjadi di mesin pesawat ini, dan mereka melihat turbin yang terbakar juga meleleh. Tim seharusnya melakukan penyelidikan lebih jauh mengenai mesin pesawat ini, tapi tidak bisa di lokasi kecelakaan karena bendungan itu tidak akan mampu menahan bobot pesawat dalam waktu lama. Maka untuk bisa meneliti mengenai pesawat ini, akhirnya mesin dari pesawat diganti dan pesawat ini direncanakan untuk diterbangkan ke New Orleans tanpa adanya penumpang dan hanya membawa sedikit bahan bakar, dan ternyata pesawat ini berhasil take off. Sementara itu mesin yang rusak dikirim ke Ohio dan tim investigasi mencoba beberapa kali pengujian mengenai mesin ini, dan akhirnya di pengujian ketiga lah tim investigasi bisa mengetahui kenapa mesin dari Boeing 737 baru ini bisa mati pada saat terbang di dalam badai. Tim melakukan pemeriksaan juga terhadap FDR dan CVR dan kemudian menyimpulkan sebuah kesimpulan mengenai matinya mesin dari Boeing 737. Ternyata pesawat ini sempat diinstruksikan turun ke ketinggian 4.000 kaki dan pada saat itulah daya pesawat dikurangi yang membuat mesin akhirnya menjadi lemah, dan setelah itu air dan es mulai masuk ke inti mesin. Mesin yang mulai terisi air dan juga es mulai tersendat karena udara tidak mengalir. Nah, inilah yang akhirnya membuat mesin bekerja lebih cepat dan juga akhirnya mesin ini mengalami panas dan
kemudian turbin meleleh. Nah, untuk melindungi penerbangan-penerbangan selanjutnya, kemudian tim investigasi akhirnya mengeluarkan beberapa rekomendasi. Di antaranya adalah agar jarak antara bilah kipas harus dimodifikasi agar hujan deras tidak langsung masuk ke inti mesin, dan pintu pembuangan air di mesin harus dibuat lebih banyak untuk mengalirkan air dari mesin. Itulah informasi mengenai penerbangan TACA Airlines 110. Semoga bermanfaat. Hai, halo Delvers, ini saatnya aku untuk bacain 3 komen dari video yang terakhir ya. Yang pertama adalah dari Entertainment Clip. Memang bagus-bagus kak, aku sudah pernah nonton semuanya kak. Dan menurutku yang paling sedih adalah film Aftermath, dimana seorang ayah memperjuangkan keadilan untuk keluarganya. Padahal hal yang sederhana saja diinginkan, kata maaf. Betul, tapi film yang sebenarnya menceritakan mengenai Uberlingen ini adalah judulnya Unforgiven, asli dari Rusia. Coba kamu nonton, pasti kamu lebih sedih lagi. Dan yang kedua adalah dari Anissa Fatonah. 3 dari 5 filmnya ini sudah aku tonton, dan yang paling seru, menegangkan dan berakhir air mata adalah film Nirja. Tuh kan bener kata aku juga, soalnya aku sempat nangis waktu nonton film itu. Dan yang ketiga adalah dari Zalfa Ramadan. Terima kasih Kak Delv sudah membuat video yang sangat bermanfaat. Kalau Kakak Tamara ini pembawaannya santai dan mudah dimengerti. Sehat selalu Kak, salam dari Delvers Purbalingga. Terima kasih Delvers Purbalingga. Dan oh ya, kalian inget gak kemarin tuh kan aku bikin sebuah segmen baru yang durasinya pendek. Kalian boleh sebenarnya mau request di luar penerbangan apapun, misalkan tentang edukasi atau apapun lah, boleh komen-komen di sini. Kak mau bahas tentang misalkan Mesir atau fakta-fakta unik mengenai pemimpin negara, boleh. Jangan lupa aku tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dinyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Petugas menara kontrol meminta salah satu pesawat, yaitu Delta Airlines, untuk menemukan atau nggak tahu aku ngomong apa.